Baik, puji nama Tuhan, selamat datang dalam program ibadah Galilea Community of Christ. Terimalah salam sukacita hari ini menyapa saudara Shalom. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita bertahta di atas pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Bersama-sama kita bersukacita. Naikkan pujian kita bagi Tuhan. Nama Tuhan kita berkuasa. Sama-sama naikkan pujian kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari serukan bagi nama Tuhan kita yang berkuasa. Lagi sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi mari bersama-sama saudarakan Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sejenak mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kesempatan yang baik. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami untuk memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkaulah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Kami persembahkan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita. Kita mau sembah Dia. Ini syukur dan sembah kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku fikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari sembah Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kembali dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku fikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Disungguh lagi dengan segenap hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan, ku beri syukur bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita sembah Dia. Terima kasih. Kami sembah. Engkau layak terima segala pujian. Bagimu hormat dan pengagungan, Yesus Raja. Terpujilah Kau Tuhan, Engkau setia. Terpujilah. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita hampiri Dia. Kita bawa hati kita lebih sungguh lagi dalam hadirat-Nya.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu, baiklah siapkan dirimu untuk kita membaca Alkitab dan kemudian merenungkannya. Saudara ambil Alkitabmu, saudara ya. Kita siapkan pembacaan di dalam Markus pasal 6 pada ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah bersama sekalipun di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan kami mohon pengurapan dari Engkau, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari firman-Mu tidak akan berlalu, tetapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti, dan kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat kami, dan juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi dengan pengurapan yang khusus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah perkataan kalimat yang diurapi, sehingga yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh,
dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk dan diberkati berkata amin. Baik saudara, saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Markus pasal 6 pada ayat 45 sampai dengan 51. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, tentu kita sudah tahu kisah ini, yaitu kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dikisahkan setelah orang banyak pulang, Yesus memerintahkan murid-muridnya berangkat lebih dulu ke seberang. Dengan kata lain, mereka disuruh duluan dan Yesus akan menjumpai mereka di sana. Setelah mereka berlayar, mereka menghadapi badai besar. Mereka kepayahan mendayung perahu karena gelombang besar. Kira-kira jam 3 pagi atau biasa disebut dengan tengah malam, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika Yesus datang, badai itu pun berhenti. Inilah mujizat yang sangat mengagumkan. Saudara perhatikan, ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, maka badai itu pun berhenti. Mungkin engkau hari ini sedang berhadapan dengan badai. Mungkin ada persoalan-persoalan yang datang dalam hidupmu. Belum selesai persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang baru. Saudara, Alkitab katakan, hadirkan Yesus. Jika Yesus hadir, maka persoalan badai akan berlalu. Saudara, ini luar biasa. Ini mujizat, saudara. Makanya kita harus selalu menghadirkan Yesus. Hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Hadirkan Yesus dalam pelayananmu. Hadirkan Yesus dalam pekerjaanmu. Hadirkan Yesus dalam seluruh kehidupanmu. Maka bersama Yesus kita mengatasi masalah tanpa masalah. Haleluya, saudara. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar slogan mengatasi masalah tanpa masalah? Ya, mungkin pikiran saudara langsung ke pegadaian. Nah, saudara ya. Makanya saudara kalau di Manado menjelang Natal saudara, dan pada saat perayaan Natal ini di Manado saudara ya. Mudah-mudahan gak ada orang Manado yang nonton. Haleluya. Kalau ada orang Manado yang nonton gak apa-apa saudara ya.
Nah, saudara, kalau di sana pada perayaan Natal, saya kurang yakin itu kelihatan ada gelang dipakai, kalung begitu ya, saudara, ada anting begitu. Saya kurang yakin kalau itu asli. Haleluya. Kenapa? Karena yang aslinya itu ya, yang emas murninya itu ada di Pegadaian, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara ya, saudara, maafkan saya, saudara ya. Ya, mungkin itu orang Manado yang belum bertobat ya, saudara, yang hanya mengandalkan yang bergaya ya, saudara ya. Ya, karena ada semboyan di sana, biar kalah nasi jangan kalah aksi. Haleluya. Biar kalah nasi jangan kalah aksi. Wow, saudara ya, itu slogan dulu, tapi sekarang kita hidup sebagaimana apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara ya, apalagi ini di zaman di mana pandemi sedang berlangsung, saudara ya, COVID-19. Jadi jangan banyak keluar. Orang Manado bilang, Bapak Diang jangan di rumah, jangan keluar. Dan nampak pendeta, kalau Bapak Diang di rumah nanti badan jadi melar, jadi gendut. Biar jangan gode kasihan. Kalau nggak gode bisa jadi kurus. Tapi kalau nggak somatis, dia bisa bangkit lagi, hidup lagi. Nanti ketemu di surga, saudara. Ya, itu cerita orang Manado. Nah, saudaraku yang kekasih, hadirkan Yesus. Waktu kita hadirkan Yesus, maka ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kalau kita hadirkan Yesus, maka semua masalah dan tantangan, kesulitan itu takluk pada satu nama. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Saudara, melalui bacaan ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan sehubungan dengan kisah ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa Yesus menyuruh mereka berangkat duluan. Iya kan? Yesus memerintahkan murid-muridnya berangkat lebih dulu ke seberang. Saudara, nah, mereka berangkat duluan tanpa Yesus, ya. Dan Yesus katakan bahwa Dia akan menjumpai mereka di seberang. Nah, karena itu yang hal pertama, saudara, kita pasti berhasil melewati semua badai itu. Ya. Karena dikatakan, aku akan menjumpaimu di seberang. Yesus berkata, engkau berangkat ke seberang. Ya. Nah, dan Dia akan menjumpai mereka itu, murid-murid itu di seberang. Nah, kalau Yesus mengatakan demikian, berarti mereka pasti tiba. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada persoalan, pasti tiba. Udah tenang, saudara. Jadi yang pertama yang saya katakan, kita pasti bisa melewati semua badai. Amin. Dan kita akan pasti tiba di seberang. Amin. Kenapa? Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi gak usah khawatir, ada pergumulan, ada masalah, ada badai, tapi pasti kita akan sampai di seberang. Amin. Kita akan pasti tiba di seberang. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, segala keadaan dan kondisi, masalah dan kesukaran, badai dan pergumulan akan dirangkaikan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang, ya, melainkan hanya kepada mereka yang mengasihi Dia, ya, yang mengikuti rencananya. Karena perhatikan di Roma pasal 8:28 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Jadi tidak semua orang, mereka yang terpanggil. Pastikan saudara dan saya adalah orang yang terpanggil, orang yang dipilih. Amin. Karena itu mari kita tetap mengandalkan Tuhan, ya. Biar Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Jangan lepaskan iman kita.
Nah saudara, jadi segala keadaan dan kondisi, masalah dan kesukaran, badai dan pergumulan, itu akan dirangkaikan Allah untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin saudara. Nah mari kita lihat, ada satu tokoh yang menarik, namanya Yusuf. Sebelumnya dia sudah mendapat mimpi dari Allah bahwa ia akan menjadi besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ia dipukuli oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, kemudian difitnah, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi semua peristiwa itu dirangkaikan Tuhan untuk kebaikan Yusuf. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Yusuf menjabat sebagai raja muda di Mesir. Saudara, kita harus tahu bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka sekalipun keadaan itu nampaknya buruk, tetapi Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan kita. Tuhan pasti membawa kita ke seberang, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang atas semua masalah pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi badai. Saya mau katakan, dengar baik, jangan takut. Saudara pasti berhasil sampai di seberang, sebab Tuhan yang memerintahkan kita untuk ke seberang, ya, berjalan menuju sampai ke seberang. Amin. Dia tidak membiarkan murid-murid itu kepayahan mendayung perahu mereka yang sedang dilanda badai waktu itu. Dia segera datang. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi apapun masalah yang kau hadapi saat ini, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Engkau pasti sampai tiba di seberang. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mengalami pergumulan hidup. Sekali lagi saya mau katakan, saudara bisa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai Kejadian, baca mundur boleh, saudara. Tidak pernah Tuhan menjanjikan bahwa saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya pergumulan. Justru sebaliknya, yang namanya kita hidup di bumi ini harus bergumul. Ayub pasal 7 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, hanya ada satu kalimat pendek. Silakan saudara check out dari bumi, pindah ke planet yang lain. Kalau saudara ada di planet bumi, saudara harus bergumul. Karena sudah begitu dikatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Saudara di mana? Di bumi? Ya, bergumul. Tapi kalau saudara nggak mau bergumul, ya pindah, hijrah kemana? Sekarang dibuka pendaftaran untuk pindah ke planet Mars. Amerika telah membuka pendaftaran itu. Barangkali di sana nggak ada COVID-19, ya. Mungkin di sana nggak ada pergumulan-pergumulan, karena yang ada pergumulan itu di bumi. Mungkin di planet lain saudara nggak ada pergumulan. Nah, silakan saudara mendaftarkan dirimu, ya. Dan itu murah, hanya $11. Nah, $11. Nah, $11 kali berapa dolar hari ini berapa ya? Ya. Nah, jadi saudara murah itu, bisa dijangkau. Saudara mendaftar, orang Indonesia sudah ada 50 lebih, ya. Saudara, tetapi di situ hanya disediakan 1 kali perjalanan, ya. $11 itu 1 kali perjalanan. Pergi, kembali,
ya saudara ya berharap kepada siapa? Nggak usah, kalau udah pergi nggak usah kembali. Karena kalau saudara kembali ke bumi ya harus bergumul ya. Di bumi harus bergumul ya. Itu di kitab Ayub. Ayub orang yang saleh, yang hidup jujur, yang hidup benar, toh bergumul. Kesalehanmu, kejujuranmu, kebenaranmu mungkin tidak sehebat Ayub. Kalau Ayub saja jujur, benar ya, lalu kemudian saleh, masih bergumul, bagaimana kita yang kurang saleh? Banyak salahnya, saudara. Nah, tapi saya mau katakan, dengar baik, Yesus tahu persis bahwa engkau sedang bergumul, bahwa ada badai, bahwa ada tantangan, ada kesulitan ya. Seperti juga Yesus tahu bahwa murid-murid itu akan menghadapi badai. Tetapi Yesus tetap menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Bisa saja Tuhan Yesus katakan, tunggu, jangan dulu pergi, karena ada badai. Sebentar lagi akan ada badai, begitu. Tetapi Yesus tidak berkata begitu. Yesus tahu ada badai. Tetapi murid-muridnya tetap disuruh pergi. Karena Yesus tahu bahwa pasti mereka berhasil melewatinya. Nah, kalau kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, saudara, ya. Yakobus pasal 1 dikatakan pada ayatnya yang kedua, ayatnya yang kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan di ayat 12 dikatakan begini, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa? Sebab ada mahkota yang besar bagi mereka yang bertahan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi mereka yang berhasil melewati pencobaan. Karena di balik pencobaan itu ada mujizat, ada berkat yang besar. Amin. Nah, dalam Mazmur 23 di sana kita bisa membaca tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Sebab Ia menuntun kita di padang yang berumput hijau. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Saudara, janji ini sangat manis dan indah tentunya. Tetapi dalam ayat keempat dan ayat yang kelima kita temui ternyata selain berada di padang rumput dan air yang tenang, juga ada lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku yang kekasih, jadi ada lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, di mana musuh mengintai dari segala sisi. Siapa yang membawa mereka ke sana? Ya gembala. Kita bisa mengalami lembah bayang-bayang maut, tetapi kita pasti melewatinya dan sampai ke seberang. Amin. Haleluya. Jadi pasti kita sampai, saudara. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak punya pergumulan. Tidak ada masalah. Hei, keberimanan kita, kesalehan kita bukan meniadakan yang namanya pergumulan. Bahkan semakin kita beriman, semakin kita sungguh-sungguh, semakin banyak masalah. Itulah yang didapati oleh Daud. Di Mazmur 34 dia berkata bahwa
kemalangan orang benar banyak. Namun di sana ada kata, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Jadi gak usah takut, kita akan pasti tiba di seberang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Belum ya. Masih yang ketiga ya saudara. Yang ketiga, Tuhan peduli dengan keadaanmu. Tuhan peduli dengan keadaan saudara dan saya. Yesus melihat dan memperhatikan murid-murid yang kepayahan melawan badai. Saudara, Allah peduli dan mengetahui masalah semua orang. Tetapi apakah kepedulian Tuhan untuk semua orang? Sekali lagi saya katakan tidak. Malam itu tentu ada banyak perahu nelayan yang dihantam badai juga. Saya percaya itu. Tetapi Yesus hanya datang kepada murid-muridnya dan segera menolong mereka. Saudara, setiap hari ada banyak hal-hal yang buruk terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhan lebih peduli kepada masalah umatnya, dan Tuhan akan datang menolong saudara dan saya sebagai umatnya. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Saudara, kalau kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu saya mau katakan pada saat ini saudara, mari kita senantiasa berseru kepada Dia. Dan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh kepadanya, itu Tuhan lihat. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh, ya, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, Allah mencari orang yang sungguh hati terhadap Dia. Orang yang sungguh-sungguh itulah yang Tuhan cari hari-hari ini. Dia mencari orang yang hatinya melekat kepada Dia. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatannya. Kalau hati kita sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita menerobos masalah dan melakukan mujizat. Amin. Jadi Tuhan akan bawa kita menerobos masalah itu. Dan kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan hanya memberikan jawaban dan mujizat kepada orang yang sepenuh hatinya diserahkan kepada Dia. Kalau kita orang percaya, kalau kita orang yang mungkin terlibat melayani Tuhan, kita punya kesempatan yang lebih untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Dan Ia pasti datang di tengah-tengah badai dalam hidup ini. Perhatikan waktu itu mata Tuhan tertuju kepada murid-murid yang sedang kepayahan. Mereka murid, saudara juga murid. Maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Mungkin hari ini kita sedang kepayahan dengan situasi pandemik ini yang berdampak pada persoalan ekonomi. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin.
Jadi badai apapun yang sedang saudara alami saat ini, berserulah kepada nama Tuhan. Dan Tuhan pasti datang dan membuat badai itu menjadi tenang. Amin. Yang terakhir, yang keempat nih. Yang keempat, yang terakhir. Saya mau katakan bahwa tetap tujukan pandanganmu hanya kepada Yesus. Amin. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Perhatikan ketika mata Petrus tetap fokus kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Artinya dia berjalan di atas kemustahilan. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, ia dapat melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh semua orang. Ia tidak peduli dengan gelombang besar. Matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi waktu ia mulai merasakan terpaan angin, ia mulai rasa takut. Waktu dia mulai rasa takut, dia tenggelam. Saudara, banyak orang termasuk orang Kristen ketika berada di tengah badai, mereka mulai memalingkan pandangan mereka kepada yang lain. Mereka tidak lagi memandang kepada Tuhan. Mereka fokus kepada badai-badai mereka. Kalau engkau mulai memperhatikan gelombangmu, maka engkau akan tenggelam sama seperti semua orang di dunia ini. Orang dunia ketika mereka mengalami badai, mereka tenggelam. Sebab mereka tidak punya pengharapan. Tidak tahu kepada siapa mereka pergi. Karena itu, kalau saudara berada di tengah badai, tetap tujukan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Badai mungkin tetap bergelora, tetapi karena Yesus, engkau bisa berjalan di atas permukaan badai itu. Saudaraku yang kekasih, Kolose pasal 3 pada ayat 1, ya. Kita baca Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, carilah perkara yang di atas. Amin. Carilah perkara yang di atas. Kerap kali kita mengalami kesukaran. Kita harus terus menaruh percaya kepadanya. Karena ia sudah berjanji untuk menjumpaimu di seberang. Kalau Tuhan katakan berjumpa denganmu di seberang, maka di tengah-tengah badai gelombangmu, Tuhan datang dan menyelamatkan engkau. Sama seperti murid-murid itu. Sebab itu, saudaraku, mari carilah perkara-perkara yang di atas, ya. Biar mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Waktu mata kita tertuju kepada Dia, maka pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita. Oh haleluya, engkau akan sampai di seberang. Artinya engkau akan berhasil melewati semua badai, semua persoalan, tantangan dan kesulitan itu. Sebab ada Tuhan bersama engkau. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan takut. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, pasti Dia tidak akan melupakan janjinya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari peristiwa Engkau berjalan di atas air, di mana Engkau menyuruh murid-muridnya berangkat lebih dulu.
Engkau tahu mereka akan berjumpa dengan masalah. Tapi Engkau menyuruhnya, artinya bahwa Engkau menjamin bahwa mereka akan tiba. Ketika mereka sedang dalam kepayahan karena ada badai, Engkau datang. Engkau datang tepat pada waktunya. Kami pun mungkin sedang mengalami banyak persoalan, tantangan, dan kesulitan. Tapi kami tahu ada Tuhan Yesus. Sebab itu kami arahkan pandangan kami kepadamu. Dan kami hanya berseru di dalam nama Engkau. Nama Yesus, nama yang menjamin kami dilepaskan dari segala persoalan. Ada jawaban doa-doa kami, ada mujizat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari persiapan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saudara, siapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang punya hosti, siapkan, juga punya anggur. Atau kalau saudara tidak punya hosti, boleh ada roti dan mungkin ada sirup. Ya, segala hal yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk perjamuan kudus. Baik saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11:23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, saya jemput semua berdiri. Mari kita angkat hosti, ya, roti saudara kita pegang, dan mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun.
Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui tubuh Yesus, tubuh kami disempurnakan. Dan di atas kayu salib Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu. Maka hari ini kami meraih janji Tuhan. Segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji-Mu. Diberkati, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur, kita angkat sirup yang akan diubahkan menjadi darah Yesus. Mari katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Segala penyakit di tubuhku sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mulia memvaksinasi tubuhku. Tidak diserang oleh COVID-19 dan segala jenis penyakit yang lain, kuman, jamur atau virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara tetap berdiri. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah kita terima pada kesempatan ini. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta dengan kami, dan kami akan sampai tiba di seberang. Melewati badai, melewati pergumulan, bahkan pasti kami bisa menyelesaikan atau melewati pandemi COVID-19 ini. Kami percaya pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kami, rumah tangga kami, bangsa kami, bahkan ekonomi kami, pelayanan kami, gereja Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Jumpai mereka, berkati mereka, dan Tuhan limpahkan berkat atas mereka semua. Tidak seorang pun yang sakit dan berkekurangan. Dimanapun mereka berada diberkati. Berdoa untuk Pak Markus, Tuhan selalu berikan iman yang penuh pengharapan kepadanya. Berkati keluarganya, istri anaknya, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Juga berdoa untuk Pak David. Beri damai sukacita, selalu ada semangat, kegembiraan selalu ada di dalam dirinya. Bersukacita dan mengucap syukur senantiasa dia nyatakan dalam kehidupannya. Walaupun situasi di mana ada pergumulan, tapi Tuhan yang akan menolong, bahkan menyertai hingga bisa melewati semua pergumulan itu. Dan Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan Pak David bersama keluarga. Juga anak-anak rumah tangga usahanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Pak Paul di Makassar. Tuhan berkati juga tanah yang sedang mereka jual
di bawah karayeng, Tuhan memberkati supaya pembeli segera datang dan transaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Willy bersama istri di Makassar. Tuhan berkati Pak Willy, usaha dan juga pekerjaan-pekerjaannya diberkati, rumah tangganya dan juga anak-anaknya diberkati. Terima kasih. Berdoa untuk Pak Philip bersama istri diberkati. Mereka ada di Makassar. Tuhan yang juga menolong mereka. Suami istri diberkati, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Bapak. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu jemaat, tetapi Tuhan mengenal setiap mereka, pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka, bahkan menyertai sehingga bisa melewati setiap pergumulan, kesulitan, tantangan yang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak di tanganku, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus. Minyak ini menjadi sarana di mana mujizat Tuhan dinyatakan. Setiap orang yang diurapi dengan minyak menjadi tanda kesukaan. Maka orang yang sakit diolesi dengan minyak menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan angkatlah tanganmu, saudara, angkat tangan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tangan yang terangkat menunjukkan bahwa kami serahkan seluruh hidup kami. Hati dan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tangan yang terangkat artinya kami mengandalkan Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami tidak menantikan pertolongan yang lain, karena yang lain tidak dapat memberikan pertolongan kepada kami. Hanya Engkau adalah satu-satunya pertolongan kami. Maka dengan tangan yang terangkat, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biar bangsa dan negara ini segera dapat keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintah yang sah Tuhan perlengkapi dengan urapan dari Tuhan. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, biar juga mereka dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah bersama kami, Tuhan yang akan memberkati kehidupan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri. Diberkati orang tua, anak dan cucumu. Diberkati usaha bisnis, toko, daganganmu. Studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
sungguh indah. Ibadah Raya Galilea Community of Christ minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.